Hai, balik lagi sama gue di sini. Nah, jadi ini tuh dalam video ini tuh mengenai berbagi perspektif, berbagi insight atau berbagi pandangan dari ilmu yang gue dapetin atau dari pengalaman-pengalaman yang gue dapetin gitu. Nah, berbagi insight kali ini adalah pembahasannya itu mengenai manajemen keuangan. Nah, karena uh, dalam pengelolaan keuangan itu kan kita setiap hari kita membutuhkan uang dan setiap hari kita bekerja juga untuk mendapatkan uang, dan kalau uangnya itu tidak dikelola dengan baik maka itu akan menjadi bumerang dan pasti kita akan selalu merasa kekurangan, padahal uang yang kita dapatkan ini sebenarnya cukup, tapi karena pengelolaannya itu tidak baik maka akan menimbulkan masalah dalam hidup kita gitu. Nah, seperti apa sih manajemen keuangan yang gue pelajarin atau yang gue praktekin gitu. Nah, jadi ini terutama untuk teman-teman yang pendapatannya itu pendapatan dari bekerja gitu. Karena kan ketika pendapatannya itu dari bekerja dan berwirausaha itu kan berbeda ya. Jadi pengelola keuangannya itu juga berbeda. Nah, di sini untuk yang mau aku share itu pendapatan keuangan yang dari mau bekerja dari swasta maupun bekerja dari negeri, karena penghasilannya itu kan dari penghasilan atau sumber utamanya itu adalah dari bekerja gitu. Nah, ketika kita mendapatkan salari atau gaji, itu kita ini harus mempunyai plan atau mempunyai rencana bahwa uang yang kita dapetin ini mau digunakan apa aja gitu, terutama dalam 1 bulan itu gitu. Nah, untuk yang aku praktekin untuk saat ini, ketika aku mendapatkan gaji itu aku mengpos atau uang itu akan digunakan dalam 3 kategori. Yang pertama itu adalah kategori bulanan. Jadi kategori bulanan, kategori harian, dan juga investasi. Investasi ini sangat penting ya. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama. Yang pertama itu adalah bulanan. Nah, bagaimana sih, apa sih yang harus dibeli atau apa aja gitu. Jadi dalam 1 bulan itu kita mempersiapkan dalam 1 bulan itu apa sih kebutuhan yang bakalan aku harus penuhi gitu. Contohnya kebutuhan bulanan itu kayak untuk perempuan kebutuhan skincare terus atau sabun. Kalau anak kosan itu berarti bayar kos atau beli listrik. Nah, itu adalah kebutuhan bulanan. Nah, cara yang aku praktekin ini, ketika sebelum aku gajian aku sudah mencatat apa-apa aja yang aku harus beli di bulan itu gitu. Jadi aku sudah mempunyai catatan itu, ya, catatan kebutuhan yang harus aku beli di 1 bulan itu gitu. Jadi ketika aku mendapatkan gaji, ya udah aku penuhin semuanya itu untuk kebutuhan bulanan gitu. Nah, yang kedua ini adalah harian. Harian ini contohnya makan atau bensin atau apa aja deh pokoknya yang di harian itu. Nah, yang ketiga investasi. Ini kita wajib semuanya dari 1 bulan, semuanya contohnya itu saat gaji kita itu 3 juta. Nah, 3 juta itu kita mau invest berapa sih? Jadi mau invest berapa gitu, ya udah langsung di post-posting gitu. Jadi kalau bisa uang bulanan, uang harian, dan investasi itu harus dibagi. Jadi ada pos-posnya tersendiri gitu. Jangan dalam satu rekening semuanya dicampur jadi satu, uang bulanan, uang harian, atau investasi gitu. Saya tidak merekomendasikan untuk itu gitu. Nah gitu teman-teman, sebenarnya kuncinya itu ada, kalau kita nggak mau ribet, sebenarnya kuncinya itu ada di pencatatan rencana sebelum kita gajian gitu. Jadi sebelum kita gajian kita tuh memang udah punya rencana uang kita itu mau dikemanakan gitu. Nah kuncinya itu ada di situ gitu. Jadi kalaupun teman-teman belum bisa mengelola semua itu, teman-teman harus yang pertama dipelajarin adalah memiliki catatan planning untuk apa namanya, keuangan untuk 1 bulan ke depan gitu. Kalau ketika kita sudah mendapatkan gaji, kita akan lebih efektif dan lebih enak untuk mempos-pos atau membagi-bagikan uang tersebut gitu sih teman-teman. Ya, aku juga sendiri masih belajar bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Terus semoga dengan kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita juga bisa memaksimalkan atau ya minimal investasi kita bisa lebih banyak gitu sih. Sekian dan terima kasih. Bye.